Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Flamati Mas Menyapa. Mari saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah dikuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima dari sendiri, ia bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini bagaimana Rasul Paulus di sini menyampaikan bahwa di dalam ayat yang pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Rasul Paulus berkata bahwa dia mengingatkan tentang Injil yang diberitakan, Injil yang kemudian diterima oleh orang-orang yang percaya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua dia katakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dikatakan, dan kemudian yang diterima oleh kita orang yang percaya. Dengan Injil itu kita diselamatkan, kata firman Allah. Rasul Paulus katakan, dengan Injil yang kita terima, kita diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus katakan, kecuali kalau kita telah menyia-nyiakan. Jadi Injil yang kita terima itu akan memberikan keselamatan kepada kita kalau kita tetap berpegang teguh di dalam Injil itu. Kita akan diselamatkan kalau kita tetap berpegang kepada Injil. Kita percaya kepada Injil. Tetapi Rasul Paulus katakan, pada saat kita menyia-nyiakan Injil itu, kita tidak mempercayai Injil yang diberitakan kepada kita, maka otomatis kita tidak bisa memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita orang percaya. Bahwa Injil itu yang kita terima, yang kita dengar, pada saat kita percaya terhadap Injil itu, maka Injil itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita orang percaya. Ayat 3 saudara, dan ayat yang keempat dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Rasul Paulus katakan bahwa sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ya, ia
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan menjelaskan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dia sudah terima, bahwa Kristus sudah mati menebus dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan kehidupan kita, orang yang percaya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat ini bahwa Kristus sudah mati dan sudah dibangkitkan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu semua disampaikan melalui Injil. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai orang percaya. Untuk kita apa? Kita percaya terhadap Injil itu karena Injil yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita orang percaya. Rasul Paulus katakan pada waktu kita percaya akan Injil itu, maka kita memperoleh keselamatan. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan Injil itu, maka ingat saudara, kita tidak akan memperoleh apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita berpegang terhadap Injil, kita percaya kepada Injil, dan kita yakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, pegangan di dalam kehidupan kami. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Tuhan tolong memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka akan lakukan, kerjakan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.